Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I deliver my presentation, I want to introduce myself. My name is Fatimah Zahra. My student number is 200201008 and I'm from regular class of Banjarbaru. So today, I want to deliver my presentation about academic writing and especially about mengenal lebih jauh perbedaan antara artikel dan jurnal. So, komposisi dan jenis penulisan tersedia dalam berbagai jenis, bahan, bentuk, kemudian juga ada beberapa perbedaan yang menargetkan kepada segmen audiens yang berbeda. Nah, salah satu di antaranya adalah artikel dan juga jurnal. Nah, seseorang yang tertarik membaca dapat menemukan artikel di berbagai jenis publikasi, baik itu website, kemudian juga artikel secara cetak, kemudian bisa kita temukan di koran, blog, dan lain sebagainya. Kemudian, selain dari artikel, ada juga beberapa tulisan opini tertentu yang termasuk ke dalam buku, majalah, koran, situs web, blog, jurnal, dan lain-lain. Nah, sedangkan jurnal tersendiri adalah publikasi berkala dalam bidang studi tertentu yang sering ditinjau oleh para ahli di bidang yang terkait, dan publikasi jurnal dianggap sebagai salah satu bentuk publikasi yang sangat valid dan teruji karena standar tinggi dalam meninjau dan menerbitkan sebuah jurnal. Jadi jurnal tidak sembarangan untuk diterbitkan karena jurnal sifatnya itu adalah sesuatu atau publikasi yang bersifat studi tertentu. Jadi melalui berbagai penelitian, kemudian persetujuan dan lain sebagainya, sehingga baru bisa diterbitkan sebuah jurnal. Kemudian ini perbedaan antara artikel dan jurnal. Artikel sendiri memiliki arti yakni komposisi yang ditulis secara independen atau perseorangan yang biasanya pendek dan langsung pada intinya atau pada poinnya, yang secara tradisional termasuk dalam surat kabar, majalah, situs web, jurnal, dan lain-lain. Seperti contohnya, artikel biasanya ditulis untuk halayak luas yang dengan tulisannya itu sendiri ditulis dengan cara yang menghibur sehingga dapat meraih dan mempertahankan minat mereka dan perhatian mereka. Nama orang yang menulis artikel biasanya selalu disebutkan. Kemudian, artikel tidak hanya mengintegrasikan fakta, tetapi pemikiran dan pendapat penulis dan pakar. Jadi pada intinya, artikel itu tidak hanya berisi fakta dan data, tetapi juga opini dan masukan dari penulis ataupun para ahli. Nah, artikel biasanya disusun dengan baik untuk memunculkan topik-topik menarik yang menjadi pusat perhatian. Kemudian macam-macam artikel itu bisa memuat kisah-kisah menarik, kemudian pidato, informasi, saran, deskripsi, dan lain sebagainya. Juga menggambarkan sebuah peristiwa, pengalaman, ataupun yang lainnya, dan diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan atau preferensi tertentu. Pertama, artikel berita. Nah, artikel berita itu adalah artikel yang berisi berita terkini, informasi, kejadian, peristiwa yang biasanya menarik bagi masyarakat. Kemudian, dia juga berisi foto, grafik, wawancara, debat, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melaporkan kapan, bagaimana, di mana, dan mengapa acara itu terjadi dan siapa yang terlibat. Kalau misalnya kita lebih mudahnya, artikel berita itu biasanya mengandung 5W plus 1H. Jadi ada berbagai pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan di mana yang dijawab melalui artikel berita. Kemudian ada artikel how to yang bersifat instruksional, dalam arti mereka menawarkan panduan lengkap tentang cara melakukan sesuatu. Seperti dalam bahasa Inggris kita kenal dengan prosedur teks yang termasuk ke dalam artikel how to. Kemudian ada artikel pemasaran.
yakni artikel yang berupa sepotong tulisan yang merupakan iklan dan ditulis untuk menarik perhatian pembaca terhadap produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya ada artikel tanya jawab yang isinya adalah tentang tanya jawab berdasarkan wawancara dengan kepribadian terkenal. Kemudian ada artikel profil yang menjelaskan tentang profil orang-orang tertentu yang memerlukan penelitian dan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang orang tersebut. Biasanya artikel profil juga kita kenal dengan yang namanya biografi. Kemudian kita beralih ke jurnal. Jurnal didefinisikan sebagai publikasi profesional atau akademis yang menampilkan sejumlah artikel pendidikan yang ditulis oleh peneliti, pakar, atau seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dalam subjek yang bersangkutan, yang menyajikan penelitian asli dan baru, ulasan buku, umpan balik, ulasan artikel, dan sebagainya. Ini termasuk kepada referensi dan target audiens akademik saja. Jadi jurnal sifatnya lebih complicated daripada artikel. Jurnal itu ditulis oleh para akademisi seperti peneliti, kemudian mahasiswa, pakar, dosen, dan lain sebagainya, yang dimana publikasinya bersifat profesional dan dia menjurus kepada satu bidang tertentu. Semisal jurnal tentang pendidikan, maka dia membahas pendidikan secara mendetail. Kemudian menyajikan fakta, menyajikan data, kemudian menyajikan teori variabel dan lain sebagainya. Contohnya, jurnal selalu tentang disiplin khusus, ya, dan mereka menarikkan kelompok orang-orang tertentu. Biasanya, yang memakai jurnal, yang membuat jurnal adalah orang yang terpelajar. Dan jurnal-jurnal tersebut biasanya ditinjau dari rekan sejawat atau reviewers, sehingga mereka menjalin proses editorial yang luas. Jadi yang melihat jurnal bukan cuma orang-orang biasa, tetapi juga dieditori oleh orang-orang yang memang ahli dalam hal yang dibahas di dalam jurnal tersebut. Kemudian jurnal juga fokus pada perkembangan saat ini di bidang studi. Ya, betul. Dan jurnal biasanya tersedia dalam bentuk offline. Biasanya kita bisa ditemukan di perpustakaan-perpustakaan. Kemudian juga ada yang bentuknya online yang kita bisa ditemukan di Google Cendekia, atau kita lebih kenal dengan Google Scholarship yang bentuknya PDF. Kita dapat menggunakan artikel jurnal untuk tujuan penelitian karena bersifat otoritatif, terkini, khusus topiknya, dan mudah untuk dimengerti. Jurnal diterbitkan secara berkala, semisal mingguan, bulanan, triwulan, setengah tahun, tahunan, dan lain sebagainya. Dan setiap salinan itu disebut sebagai masalah dan serangkaian masalah yang di dalamnya tersebut disebut dengan volume. Perbedaan utama pada artikel dan jurnal adalah artikel adalah komposisi tertulis tentang topik yang menarik. Nah, di sisi lain, jurnal adalah jenis majalah yang berisi artikel dan deskripsi lain tentang disiplin ilmu tertentu atau kegiatan profesional. Jadi, intinya, artikel adalah tulisan tentang topik-topik tertentu. Nah, jurnal itu adalah kumpulan dari beberapa artikel yang memiliki disiplin ilmu tertentu. Kemudian, artikel biasanya bersifat karya sastra, sedangkan jurnal adalah bentuk publikasinya. Kemudian, artikel itu bersifat non-fiksi dan informatif, sama seperti halnya dengan jurnal. Akan tetapi, jurnal lebih bersifat pendidikan atau studi dan lebih akademik. Kemudian, artikel dapat mencakup berbagai hal seperti berita, cerita, informasi, fakta, pengalaman penulis, dan lain sebagainya. Sedangkan jurnal biasanya berisi artikel, kemudian lebih akademis seperti ulasan buku, teori, konten, kemudian prestasi, umpan balik, dan perkembangan yang lain di bidang studi tertentu, dan banyak hal. Sebuah artikel biasanya dapat ditulis dengan topik yang menarik. Sebaliknya, jurnal adalah
semua tentang bidang studi tertentu atau kursus profesional dan perkembangannya. Jadi jurnal ibaratnya lebih luas daripada sebuah artikel. Tujuan dalam menulis artikel adalah untuk mempengaruhi pembaca dan mendorong mereka untuk berpikir. Sedangkan jurnal adalah untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan studi profesional. Kesimpulannya, artikel dan jurnal adalah dua hal yang berbeda. Artikel adalah komposisi tertulis yang sebagian kecil dari jurnal, sedangkan jurnal itu adalah publikasi yang berisi sejumlah artikel dan bahan relevan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.